Agama. Penggeledahan ini jadi tindak lanjut usai KPK menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Selama lebih dari 13 jam, penyidik KPK keluar dari gedung dengan membawa 3 buah koper yang diduga berisikan alat bukti tambahan kasus dugaan korupsi kuota haji yang kini tengah disidik KPK. Penggeledahan ini merupakan langkah lanjutan setelah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. KPK telah mencekal atau mencegah Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas ke luar negeri serta 2 nama lain. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Ya, tentu penyidik akan mencari keterangan-keterangan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini. Ya, kalau kita melihat konstruksi perkaranya adalah terkait dengan pengaturan terkait dengan kuota haji. Sementara itu, Saudara Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi mengaku tidak mengetahui penggeledahan yang dilakukan KPK. Ketika penggeledahan berlangsung, Wamenak bilang tengah berada di ruangan dan tak bertemu penyidik. Namun Wamenak mengaku akan terbuka dan membantu proses penyidikan yang dilakukan guna pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji. Saya di ruangan saya kan di sana, KPK nggak datang ke sana, jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya, KPK-nya nggak ke ruangan saya, maka saya nggak tahu apa-apa. Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, siogianya kita sebagai warga negara harus membantu pekerjaan mereka. Nah, tapi kalau spesifik ditanyakan, apa yang saya ketahui tentang yang dilakukan KPK hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya nggak tahu. Saudara, lalu apa langkah lanjutan yang dilakukan KPK pasca penggeledahan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani dan juga juru kamera Yanuar Ruslim di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Okta. Okta, kemarin ada 3 koper berisi bukti tambahan yang dibawa KPK dari lokasi penggeledahan. Tindak lanjut KPK terhadap temuan bukti tambahan ini seperti apa? Ya, Vidi, selamat siang. Jadi memang terkait dengan tindak lanjut dari KPK tentu saja adalah mendalami dari barang bukti ataupun juga barang-barang apa saja yang diamankan KPK dari penggeledahan yang diduga ini terkait dengan kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Kemarin Vidi dan juga saudara diketahui KPK menggeledah kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat. Ada tadi sudah disebut soal ada 3 koper, di mana ada 2 koper ukuran besar dan 1 koper ukuran kecil. Tapi memang secara rinci apa saja dokumen-dokumen begitu misalnya yang diamankan oleh KPK ini memang masih belum disebutkan secara jelas begitu. Kami pun juga masih menunggu konfirmasi dari pihak KPK. Kemudian Vidi dan juga saudara, selain di kantor Kemenak, KPK juga diketahui menggeledah sebuah rumah begitu di kawasan Depok dan menyita 1 kendaraan roda 4 dan beberapa aset. Kasus kuota atau dugaan korupsi kuota haji ini Vidi sudah naik ke tahap penyidikan. Tentu kita tunggu bersama seperti apa pendalaman dari KPK terkait dengan barang bukti yang kemarin didapatkan dalam penggeledahan. Vidi? Okta, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan tadi Anda katakan. Apakah ini sudah ada informasi soal tersangka atau kemungkinan pengumumannya seperti apa, Okta? Betul, ya betul sekali Vidi dan juga saudara bahwa memang kasus ini disebut KPK sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi memang terkait siapa nama tersangka dan lain sebagainya ini yang kami masih gali, masih menunggu dari pihak KPK. Tetapi Vidi dan juga saudara, karena memang kemarin juga kita tahu bahwa KPK baru saja menyelesaikan penggeledahan, begitu artinya memang masih ada sejumlah bukti yang dibutuhkan KPK untuk bisa membuktikan ataupun bisa menyebut begitu siapa nama tersangka di balik kasus ini. Vidi dan juga saudara, diketahui
Fidi, memang Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama 2020-2024 ini juga sudah dicegah ke luar negeri, tapi tidak hanya Yakut, ada 2 orang lain seperti Isfah Abizal Aziz, mantan staf sus dari Yakut, kemudian juga ada pemilik agen perjalanan haji dan umroh, dan ini pencegahannya akan berlaku selama 6 bulan. Sementara Fidi dan juga saudara, ketiga orang ini statusnya adalah masih saksi. Yakut juga diketahui sudah diperiksa KPK sekitar 4 jam beberapa waktu lalu. Dugaan korupsi ini, Fidi, ini diketahui bermula dari laporan sejumlah pihak. Total ada sekitar 5 laporan yang secara umum meminta bahwa Yakut Khalil Qomas ini diperiksa terkait dengan kuota haji dan umroh pada tahun 2024. Nah, kuota haji yang dimaksud ini, Fidi, ini merujuk pada keputusan Kementerian Agama tahun 2023 yang diduga mengalihkan kuota haji reguler ke kuota haji khusus. Kala itu pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji ini sebesar 20.000. Nah, kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, tambahan kuota itu mestinya dialokasi 92% ini untuk reguler dan 8% sisanya ini adalah untuk khusus. Tapi pada praktiknya ini diduga justru dibagi 50-50, artinya 10.000 untuk reguler dan 10.000 ini untuk kuota khusus. Dan dari penghitungan awal KPK diduga kerugian negara ini bisa mencapai 1 triliun lebih. Tetapi memang secara pasti angkanya maupun juga tadi yang ditanyakan soal siapa tersangkanya dari kasus ini, tentu kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Fidi? Baik, Putri Oktaviani dan juru kamera Yanuar Ruslim, terima kasih untuk laporan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saudara, buntut aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di Pati, Jawa Tengah, rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati akan dilakukan di gedung DPRD Pati. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTMG Luwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi.